bensin dulu ya. Yup. V Power mas, 50.000 aja. Yup. Apanya tuh? Custom. Custom ini di luar bahan sekitar 12 jutaan lah. Suka ginian juga mas? Suka custom juga? Iya, dijual gak? Dijual gak? Lagi langka lo Scorpio lo. Kemarin yang kondisi bagus, mesin bagus dijual 13,5. Cuma kan ya kalau gua buat dibangun lagi sayang banget beli yang 13 juta. Jadi pengen moles apa namanya, velg pengen dijadiin chrome gitu. Terus lampu belakang juga pengen gua aktifin lagi, soalnya copot men lampu belakangnya. Yap, thank you. Apanya? Mesin biasa sih, simpel-simpel aja, cuma sehernya doang kemarin diganti yang jenong. Scorpio. Mau nyoba? Mau nyobain nggak? Mau nyobain nggak? Cobain lah. Oh iya, lupa gue nggak ngasih tahu, rem belakang habis. Awas, rem belakang kosong. Lupa. Kampasnya baru gua cabut, untung kagak kesono loh. Asik ya? Hah? Ada. Subscribe. Ya mas. Untung dia nggak muter jauh, lupa gua. Kebayang nggak tuh? Gila. Coba jebret, kecelakaan anjing. Kalau kayak gitu sih gue bukan sayang motornya men. Ada YouTube-nya bang, ada. Subscribe. Udah lama banget gue nggak bilang subscribe ya. Nggak tahu deh, kayak apa ya, gue udah gak minta kayak gitu karena gue sempet berada di lubang yang gelap men. Dimana waktu itu gue ngerasa kayak lu bikin YouTube itu gampang buat dapetin subscriber, terus ada yang namanya program sub for sub gitu. Kalau gue sih jujur aja ya, ketika diminta sub for sub itu gue nggak akan minta sub balik ya, enggak. Gue lebih ke kalau cocok subscribe aja, karena ya balik lagi semua cocok-cocokan men. Gila, lupa gue sumpah. Untung itu mas selnya cuma muter doang. Coba tarik jauh anjing. Aduh, nangis gua.
Iya, jadi ini itu kampas remnya copot men. Tadi pas gue mundurin motor kok agak seret gitu. Gue majuin sedikit, gue mundurin lagi, bisa terus kampas remnya copot. Ternyata baut yang ngeganjel kampas rem belakang tuh copot juga. Ini tuh karena waktu itu gue sempat bawa motor ini ke bengkel umum buat ganti gear. Udah gitu abangnya masang roda belakangnya tuh salah, bos. Aduh, goblok lah pokoknya. Bosnya harusnya kanan kiri, itu dipasang ke kiri semua, jadi ban miring ke kanan. Aduh, ini gue ngerasa kayak, ya semoga aja lah tromolnya nggak kemakan parah. PR lagi cuk kalau misalkan tromol kemakan banyak. Udah gitu piringan cakram kan juga pasti belok-belok. Nah mungkin si mas-masnya ini gue nggak double check ya, gue nggak ngecek lagi. Masang bautnya juga terlalu kendor, belum dikencengin mungkin atau apa ya, gak tau lah ya, jadi copot. Ya udahlah, gue pikir sekalian aja. Ya pasti sekalian sih, masa nggak diurus sekalian. Gitu. Wih, custom. Kemarin pas gue kesana tuh gue janjinya sih hari Minggu, cuma hari Minggu itu gue jalan-jalan ke daerah Gunung Pancer tuh, penginapannya apa gue lupa namanya. Pokoknya di depannya tuh pas banget sungai men, asik sih. Dari siang sampai menjelang malam tuh asik banget, kayak airnya jernih, suara sungai gitu, aliran sungai. Cuma semua berubah ketika hujan turun men, anjay. Hujan turun itu berubah men. Jadi sungainya yang tadinya santuy ngalirnya tiba-tiba jadi deres. Udah gitu meluap gitu, airnya yang jernih jadi ada anjing. Anjingnya siapa itu? Jadi coklat men, airnya jadi keruh. Gila, sempat ngerasa khawatir banget sih kalau airnya naik. Gue gimana nih? Soalnya gue berada di penginapan yang paling ujung, paling atas lah. Itu kalau misalkan airnya meluap ya gue kena duluan anjir. Gue takutnya longsor aja. Gitu. Nah kemarin gue balik ketiduran. Rencananya sih jam 7 jam 8 gue pengen kesana, cuma ketiduran ya mau gimana men. Ih, kontol si Ignis nggak pakai sen anjing. Gitu. Ya udah deh, akhirnya sore ini gue berangkat ke bengkel. Ngomongin custom lagi yuk. Jadi gue itu total udah 2 kali custom. Custom yang pertama ya saya tidak puas dengan penawaran dan hasil yang dikasih si bengkel. Bengkelnya di mana ya coba aja lo cari di playlist gue, playlist motovlog. Beberapa konten yang ngebahas tentang motor gue emang gue udah gue private ya, karena gue ngerasa kayak udahlah gak usah. Tapi ada sekitar 1 atau 2 video yang masih gue public sih. Buat yang penasaran ya bisa lihat ke video gue. Nah yang kedua ini gue puas banget. Jadi paling nggak kalau misalkan lo setahu lo dunia percustoman ini itu ya mungkin gue nggak setahu lo, tapi gue tahu. Sekarang gue udah tahu
cara memfilter workshop, cara apa ya, ngekonsep, cara intinya gue ngerti lah cara komunikasinya sekarang. Apa aja yang harus gue ganti, part apa aja yang harus original, part apa aja yang harus yang bisa diakalin. Gue udah ngerti lah, sedikit banyak gue ngerti. Jadi menurut gue ketika lo pengen nge-custom, pertama lu tuh jangan kebawa ego sama lu tuh kepengen cepet-cepet punya motor custom. Sebanyak apapun duit yang lo punya ya, lo punya duit banyak nih, iya kan, lo buru-buru dapat bengkel nih dekat rumah misalkan, atau atas dasar referensi temen lo, langsung lo bawa situ, langsung lo taruh. Jangan gitu men. Pertama menurut gue lo tuh harus matengin konsepnya dulu, seperti apa lo pengen bikin motor custom lo ini, kemudian part-part apa aja yang bakalan dipakai, terus apa ya, profiling bengkelnya ya, gunain waktu lo 1-2 hari lah atau 3 hari buat profiling bengkelnya. Maksudnya nggak cuma profiling lewat sosial media, tapi profiling sama ownernya langsung atau sama orang-orang yang pernah pakai jasanya. Ya tanya aja seberapa bagus sih review dari customernya yang terdahulu, seberapa bagus review dari sosial media, kemudian interaksi ownernya tuh kayak gimana. Kalau misalkan memang udah ketemu bengkel yang cocok, konsepnya udah ada, udah mateng, lo ketemu bengkelnya cocok, langkah selanjutnya ya lo tanya masalah payment. Ya walaupun payment itu bisa ditanyain waktu profiling ya, profiling bengkel. Coba kalau menurut gue sih profiling lebih ke ya tanya-tanya aja, tanya-tanya basa-basi. Selanjutnya lo bisa ini punya motor gue kah? Gesekan di bagian bawah. Apa gara-gara gue pencet rem ya? Kita cek dulu. Iya, jadi lo bisa profiling dulu. Habis itu kalau misalkan udah cocok, baru nanya-nanya harga lebih detail. Nanya-nanya harga termasuk profiling sih, cuma lebih detailnya ya setelah lo cocok aja sama bengkelnya. Nah, biasanya variatif nih dari sistem payment, dari budget payment itu tuh variatif. Ada yang minta 50-50, ada yang menggaransikan tergantung pembayaran. Semakin lo cepat pembayarannya, lo all in di awal, bisa semakin cepat kerjainnya. Ada yang minta 25-50. Ada. Kalau motor ini dulu 25-50 men. Jadi 25 di awal, 25 di tengah-tengah, sama 50-nya di akhir. Which is menurut gue better sih dibanding all in atau 50-50. Nah gitu dong Tong, gitu dong Bang. Waduh, beloknya gue jauh. Soalnya balik lagi men, dari sistem pembayaran tuh sebenarnya apa ya,
Ya kita nggak tahu di balik pembayarannya itu, kalau misalkan lo nggak profiling ya, pembayarannya itu buat motor lo semua atau ada yang main subsidi silang. Dengan lo bayar 25 dulu, menurut gue ya mencegah terjadinya subsidi silang sih menurut gue. Cuma balik lagi teknisnya beda-beda. Di bengkel gue sendiri sih emang ngerjainnya fokus di motor gue karena ownernya langsung yang ngerjain, jadi nggak dilempar-lempar. Jadi bengkel gue tuh bener-bener bengkel yang bahkan namanya aja belum ada, men. Bahkan nama workshopnya aja belum punya, masih anonimus gitu. Intinya untuk apa ya, intinya langkah selanjutnya tuh memperjelas sistem payment sih, men. Dimana biasanya banyak customer yang kecewa, pembayarannya lancar tapi pengerjaannya suka mandek-mandek gitu. Kemudian apalagi ya, ada beberapa bengkel yang menawarkan paket custom gitu. Sebisa mungkin sih hindari yang paket-paket kayak gitu, men, karena konsep gue yang sebelumnya, custom gue yang sebelumnya, gue ditawarin paket. Jadi awalnya tuh motor gue ini, gue tuh udah siapin budget sekitar 8 juta untuk kaki-kaki. Tapi kata ownernya dulu, kenapa lo nggak ngambil paket aja, 10 juta udah beres dan bla 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 gitu. Padahal gue pengennya tuh 8 juta kaki-kaki, tapi gue tuh proses pengerjaannya nggak mau langsung dihajar 100%. Intinya ya dulu sih kepengennya gue itu pertama kali ngasem ya udah setengah-setengah dulu, kaki-kaki dulu, habis itu bisa gue bawa jalan-jalan, terus nanti sisanya lagi gitu loh. Intinya 8 juta itu gue ready buat kaki-kaki dulu. Tapi karena ditawarin apa namanya paket, dan waktu itu gue ngerasa kayak ya udah ini better banget daripada 8 juta kaki-kaki. Gue bayar 10 juta udah paket semua, udah paket, udah katanya udah sesuai konsep lah, kenapa enggak ya, gitu. Gue tuh nggak mikirin part apa yang dipakai, terus gue nggak mikirin ini itu. Intinya gue kayak karena itu referensi kan, jadi gue kayak percaya aja gitu. Nah, makanya kesalahan yang gue lakuin dulu, gue sih berharap lo semua tuh yang pengen custom nggak ngelakuin kesalahan yang sama. Jadi make sure paymentnya, kemudian hindari yang namanya paket. Mendingan lo tuh beli sendiri karena lo udah matang sama konsep lo tinggal beli aja part-part yang pengen lo pakai. Misalkan lo pengen pakai bannya ukuran berapa, merek apa, terus velgnya, terus shock breakernya, dan bla 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 bla, mendingan lo beli sendiri gitu loh. Jadi lo cuma bayar jasanya aja, jasa si bengkel.